warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Bimbingan Raja Patang SD 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan profil peserta didik kelas 2 SD Negeri Badran Yogyakarta. Sebelum saya menyajikan tentang hasil observasi, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi, yaitu yang pertama perkembangan fisiologis, yaitu apakah pertumbuhan tinggi badan semua siswa memiliki rata-rata yang sama. Jika tidak, apakah ada peserta didik yang lamban perkembangan tinggi badannya. Selanjutnya yaitu aspek psikologis, yaitu yang pertama peserta didik tidak mengganggu teman sejawat saat proses pembelajaran. Selanjutnya perkembangan emosi. Yang pertama, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Selanjutnya, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Selanjutnya yaitu apakah setiap peserta didik menjalin hubungan baik dengan temannya. Selanjutnya kita beralih ke aspek keempat, yaitu perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya moral, yaitu apakah siswa membiasakan sikap berterima kasih. Poin yang keenam yaitu etnik. Apakah peserta didik mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan teman yang berbeda etnik? Selanjutnya, apakah peserta didik dapat menjaga hubungan yang baik dengan teman yang berbeda etnik? Aspek yang ketujuh yaitu kultural. Pertama, apakah peserta didik saling menghargai perbedaan yang ada di kelas? Jika tidak, bagaimana cara guru mengatasi permasalahan tersebut? Ke-8 yaitu status sosial. Apakah status sosial mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam belajar? Bagaimana guru bersikap adil dengan adanya keberagaman status sosial yang dimiliki peserta didik? Selanjutnya yang ke-9, minat. Apakah peserta didik memperhatikan saat guru mengajar di kelas? Jika tidak, bagaimana cara guru meningkatkan minat belajar yang ada pada peserta didik? Selanjutnya poin yang ke-10 yaitu perkembangan kognitif. Apakah peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik? Selanjutnya, apakah peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guru yang bersangkutan? Aspek yang ke-11 yaitu kemampuan awal. Yang pertama, apakah peserta didik telah mempunyai pengetahuan atau kemampuan awal dalam pembelajaran? Yang kedua, sejauh mana peserta didik telah mengetahui atau menguasai materi yang akan disajikan oleh guru. Yang ke-12 yaitu gaya belajar. Yang pertama, apakah gaya belajar mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik? Jika iya, gaya belajar seperti apa yang digunakan? Jika tidak, apa yang penyebabnya dan bagaimana alternatif solusi? Selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi saya. Yang pertama, perkembangan fisiologis, yaitu peserta didik kelas 2 SD Negeri Badran Yogyakarta memiliki rata-rata tinggi yang sama dan peserta didik memiliki badan yang sehat. Yang kedua yaitu aspek psikologi. Menurut hasil observasi diketahui bahwa peserta didik di kelas 2 SD Negeri Badran Yogyakarta sebagian dosen tidak mengganggu teman sejawat saat proses pembelajaran, namun ada juga yang sesekali ngobrol dengan teman. C. Perkembangan emosi. Menurut hasil observasi diketahui bahwa peserta didik diberi ruang untuk mengungkapkan pendapatnya dalam pembelajaran. Dalam satu kelas, rata-rata siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hanya 1 atau 2 siswa saja yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang kurang tepat dalam atau ramai ketika pembelajaran, guru memberikan teguran untuk mengingatkan peserta didik. Peserta didik menjalin hubungan baik antar sesama. D. Perkembangan psikososial. Menurut hasil observasi diketahui bahwa guru menanamkan peserta didik untuk saling berempati,
menghargai, berinteraksi, dan berkomunikasi. Contohnya, salam ketika ada yang masuk, yang merupakan bagian dari sikap saling menghargai. Pada saat pembelajaran, guru kadang membuat tugas berbasis kelompok agar peserta didik dapat saling berinteraksi dan mengungkapkan pendapat satu sama lain. Selain itu, dalam membagi kelompok, guru membagi kelompok sama rata, yang artinya setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang pandai dan kurang dalam hal akademik, sehingga peserta didik dapat saling berinteraksi, tidak ngeblok atau yang pandai ngeblok menjadi satu kelompok. Moral. Menurut hasil observasi, dapat diketahui bahwa peserta didik membiasakan berterima kasih, yaitu ketika peserta didik dari kamar mandi dan masuk kelas, peserta didik mengucapkan terima kasih kepada guru. Selanjutnya, etnik. Berdasarkan hasil observasi di kelas 2 SMP Yogyakarta, disimpulkan bahwa peserta didik berasal dari etnik Jawa, tidak ada yang berbeda etnik. Hanya saja peserta didik ada yang berasal dari daerah yang berbeda seperti Banyumas dan Jakarta. Peserta didik menjalin hubungan baik dengan sesama teman dan tidak saling membeda-beda. Kultural. Berdasarkan hasil observasi di kelas 2 SMP Yogyakarta, disimpulkan bahwa peserta didik dapat saling menghargai terhadap perbedaan latar belakang budaya masing-masing peserta didik. Selanjutnya, status sosial. Berdasarkan hasil observasi di kelas 2 SD Negeri Badran Yogyakarta, disimpulkan bahwa orang tua dari peserta didik pekerjaannya bukan sebagai pegawai tetap. Status sosial dari peserta didik sangat mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan peserta didik, sebab orang tua cenderung kurang peduli terhadap pendidikan peserta didik. Guru bersikap adil terhadap peserta didik. Perhatian yang diberikan oleh guru sama rata, bahkan untuk peserta didik yang butuh perhatian khusus, guru lebih memperhatikan. Selanjutnya, minat. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik memperhatikan guru saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Sebagian besar peserta didik antusias terhadap pembelajaran. Perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Hanya sebagian saja yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan masih butuh dituntun oleh guru secara khusus. Sebagian peserta didik sudah mampu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, bahkan peserta didik aktif dalam menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya, kemampuan awal. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan dan kemampuan awal dalam pembelajaran, yaitu materi yang akan dipelajari. Yang terakhir yaitu gaya belajar. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa gaya belajar sangat mempengaruhi hasil belajar. Gaya belajar peserta didik yaitu peserta didik akan lebih paham jika dijelaskan menggunakan benda konkret. Peserta didik menyukai pembelajaran yang diterangkan menggunakan benda konkret karena peserta didik akan lebih paham. Misalnya yaitu ketika mempelajari alat ukur, peserta didik akan lebih paham jika diterangkan menggunakan benda konkret. Demikian presentasi